Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Apa kabar di podcast Suara Hijrah? Semoga keadaannya baik-baik ya teman-teman, dan semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-teman yang belum sholawatnya, silahkan sholawat dulu. Yang belum istighfarnya, silahkan istighfar dulu. Yang belum bersyukur, silahkan bersyukur dulu. Karena dengan itu, insya Allah hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi damai, dan hati kita gak akan gundah gulana. Oke, di podcast kali ini seperti biasa, aku mau sharing-sharing kepada teman-teman. Kita sharing-sharing tentang antara menikah dan kuliah. Mungkin ini sharing-sharing yang bagus banget ya buat kita semua, apalagi yang sedang menjalankan kuliah kemudian bimbang juga untuk menikah, dikarenakan ada seorang pria yang baik akhlaknya, yang baik agamanya, dan baik sopan santun, kemudian meminang kita untuk menjadi istrinya. Tapi di sisi lain, orang tua masih menginginkan kita untuk melanjutkan kuliahnya, dan itu Masya Allah sangat bingung. Dan mungkin kita berpikir bahwa aku pengen kuliah sampai selesai dan aku juga pengen menikah, tapi gimana gitu. Jadi yang paling pertama adalah kita serahkan semua pada Allah. Kenapa? Kalau hati kita udah tenang, gak gelisah lagi, kita sudah serahkan semua pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita meminta yang terbaik kepada Allah, bagaimana kehidupan kita yang terbaik, bagaimana jalan kita tuh menjadi baik gitu antara kuliah dan menikah. Tapi di sisi lain kita harus izin sama orang tua. Contohnya, Abi, Umi, aku mau menikah gitu. Ada seorang laki-laki yang sudah siap, baik agamanya maupun baik pribadiannya, dari segi finansial juga sudah siap gitu, dan mempunyai visi yang luar biasa ya Masya Allah gitu. Namun kalau misalkan orang tua kita masih belum mengizinkan kita untuk menikah, kita harus bersabar. Jangan langsung kebawa emosi ya, jangan langsung kebawa marah gitu, karena orang tua kita belum menyetujuinya. Hal yang paling utama juga, kita harus berdoa gitu agar orang tua melembutkan hati kita, agar kita diterima untuk menikah gitu, walaupun kita sedang kuliah. Karena udah banyak sekali orang-orang yang sedang kuliah tapi sambil menikah gitu. Diartikan ya gak ada masalah gitu, jadi gak ada masalah apapun gitu. Namun kalau misalkan kita mengganggu kuliah kita mau menikah, sebenarnya nggak ada sih yang mengganggu gitu, cuman kitanya aja yang membuat ribet hidup kita. Maka dengan menikah itu, Masya Allah, yang awalnya kehidupan kita itu sendiri, nggak punya partner gitu nggak punya partner hidup, tapi setelah menikah Masya Allah kita mempunyai partner hidup, kita mempunyai pasangan yang sesuai keinginan kita ya. Itu kan Masya Allah banget ya. Dan menikah itu adalah sangat luar biasa gitu. Dengan menikah, kehidupan kita itu gak akan sendiri lagi. Kita mempunyai pasangan kita yang sama-sama berjuang mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan samakan orang yang sedang kuliah terus menikah itu ribet. Enggak ada yang ribet. Yang ribet itu hanya diri kita sendiri. Kita yang membuat diri kita ribet gitu ya. Makanya lelaki solih itu jangan ditolak, bahaya banget gitu ya. Apalagi buat kita yang sebagai perempuan, sebagai wanita muslimah, jangan pernah menolak seorang laki-laki yang solih, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang baik agamanya. Kalau kita tolak, maka kita gak mungkin akan mendapatkan yang lebih baik. Menikah itu sekali dalam seumur hidup, maka perlu kita mempelajari ilmu-ilmu pranikah, kita mempelajari ilmu agama, dan pantaskan diri juga. Karena kalau misalkan kita salah dalam memilih pasangan, itu berakibatkan fatal buat kita, dan kehidupan kita mungkin gak nyaman. Kalau kita mempunyai pasangan yang baik agamanya, yang sesuai dengan kriteria kita gitu ya, yang sesuai dengan keinginan kita,
apalagi keinginan Allah Subhanahu wa taala ya. Itu masya Allah, insya Allah pernikahan itu akan sakinah, mawadah, dan warahmah. Jadi jangan pernah berkata, aku pengen nikah tapi aku belum mempunyai dan belum bisa menguasai ilmu-ilmu tentang pernikahan. Nah, itu kan hanya cuman pengen aja gitu, cuman ya keinginan aja, tapi dia nggak mau benar-benar untuk belajar gitu. Dan kalau misalkan lagi kuliah, kemudian ada orang yang baik gitu, laki-laki yang baik, yang solih gitu ya, dan meminta kita untuk menjadi istrinya, ya selagi itu baik, laki itu baik, terima aja gitu. Dan bicarakan baik-baik kepada orang tua bahwa aku mau menyempurnakan separuh agama. Namun istikharah juga perlu ya, istikharah buat kita. Karena dengan istikharah itu pilihan itu sangat baik gitu. Karena kita bisa ya menginginkan sesuatu, dan bahkan Allah pun udah merencanakan gitu, udah merencanakan sebaik mungkin seseorang atau pasangan kita yang terbaik gitu. Jadi intinya kita nggak boleh ngikutin teman kita yang walaupun teman kita banyak yang udah nikah, kemudian kita baper ngelihat romantis mereka, terus melihat dari postingan-postingan mereka yang kayaknya tuh kayak Romeo dan Juliet gitu ya. Padahal mah kita nggak pernah tahu kan ya. Kita tuh nggak pernah tahu bahwa dibalik kemesraan mereka itu seperti apa gitu. Ya intinya mah jangan pernah melihat senangnya aja dalam menikah. Mulai sekarang kita harus fokus juga ya sama kuliah kita. Kalau kita lagi kuliah ya, lagi sedang proses belajar, dan di situ kita udah fokus aja sama kuliahnya. Tapi kalau misalkan ada orang yang udah baik agamanya, yang baik akhlaknya gitu, laki-laki yang baik akhlaknya ingin menikah dengan kita, ya sudah, jangan ditolak gitu ya. Tapi kalau misalkan yang datang itu laki-laki yang gak baik, yang contohnya mohon maaf yang suka mabok-mabokan, yang suka main judi, suka main perempuan, suka nongkrong malam-malam, nah itu yang gak baik, berarti gak apa-apa ditolak ya. Yang baik itu harus dipertahanin, dan laki-laki yang gak baik itu ditolak aja. Karena nanti setelah menikah kita gak pernah tahu kan sikapnya seperti apa, dan perilakunya tuh seperti apa gitu. Karena pasangan yang terbaik insya Allah akan mengajak kita ke dalam kebaikan. Karena jodoh adalah cerminan diri ya. Semakin kita memperbaiki diri, maka insya Allah jodoh kita juga akan memperbaiki diri. Tapi gimana kalau misalkan kita udah baik, kemudian Allah mentakdirkan kita mendapatkan jodoh yang belum baik? Nah itu gimana? Itu hanya cobaan buat kita agar kita bisa membimbing dia untuk menuju kebaikan gitu. Kalau dia sama-sama baik, kita baik, dan masya Allah rumah tangganya itu akan baik gitu. Memang di dalam rumah tangga itu nggak semua pasangan itu baik dua-duanya. Pasti di salah satu antara laki-laki atau si wanita ini ada yang gak baik. Tapi jangan perlu berkecil hati gitu kalau kita mempunyai jodoh yang gak baik, yang belum baik maksudnya ya. Itu hanya cobaan dari Allah, apakah kita kuat. Namun kalau misalkan kita udah kuat gitu, terus kita mengajarkan kepada dia tentang agama, dan itu poin plus banget buat kita dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah membimbing menjadi lebih baik gitu. Ya memang sih pasti setiap wanita itu menginginkan laki-laki yang baik agamanya, yang baik akhlaknya, ya kan? Karena laki-laki itu adalah pemimpin bagi rumah tangga, imam bagi para istrinya, terus kepada anaknya, calon anak-anaknya gitu ya kan? Misalkan kamu lagi bimbang antara lanjut kuliah ataukah menikah, coba deh istikharah, minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik rencana adalah rencana Allah. Bahkan kalau misalkan kita minta pendapat sama orang lain, sekalipun sama keluarga kita, karena di dalam keluarga itu berbeda-beda juga pendapatnya. Antara orang yang ini dengan orang itu berbeda-beda. Ada yang berpendapat, yaudah kamu kuliah aja, lanjut kuliahnya, belajarnya. Dan ada juga yang berpendapat bahwa satu orang ini misalkan
ya udah mending kamu menikah itu baik. Nah, itu kan berbeda pendapat ya, dan kita sangat bimbang, kita sangat bingung harus gimana gitu. Nah, ini solusinya adalah istikharah. Dengan istikharah insya Allah kita akan menemukan jawabannya. Jadi teman-teman, istikharah itu memang perlu waktu juga, tapi ada yang cepat dan ada yang lambat. Mungkin sekali, 2 kali, 3 kali kita belum menemukan jawaban tersebut, maka kita harus bersabar dan kita harus istiqomah. Tapi ada juga orang yang sudah istikharah gitu, sekali istikharah, sholat istikharah, kemudian mendapatkan jawaban lewat mimpi, dan itu mungkin jawabannya itu Masya Allah, dan jawaban dari istikharah itu adalah jawaban yang paling terbaik gitu. Jadi teman-teman, gak ada yang perlu dikhawatirkan selagi kita selalu meminta kepada Allah, meminta yang terbaik. Insya Allah, apapun jalan itu, insya Allah yang terbaik menurut Allah. Oke, cukup sekian podcast aku kali ini. Semoga bermanfaat, semoga ada hikmahnya ya. Kalau ada kesalahan mungkin datangnya dari aku pribadi, dan kalau ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabil akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.